Selamat bertemu kembali anak didik kami. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Ini materi matematika peminatan ya, kelas 11. Nah, ada dua kasus yang akan kita pelajari, yaitu kedudukan titik dan garis. Nah, yang pertama adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Ini sudah saya lukiskan. Kita katakan saja ini yang berbentuk bulat ini adalah lingkaran. Kita katakan saja lingkaran L dengan jari-jari R. Ini titik pusatnya ya. Nah, untuk memposisikan titik terhadap lingkaran itu ada 3 posisi ya. Ada 3 posisi. Yang pertama kita katakan itu adalah posisi A, yaitu di dalam ya, di dalam lingkaran. Ini di dalam lingkaran, kita katakan saja ini XB YB titiknya. Sedangkan titik yang kedua adalah titik B. Ini pada lingkaran ya, pada lingkaran, tepat pada lingkaran. Kita misalkan saja ini titiknya adalah XC YC. Lalu yang ketiga di luar lingkaran, kita katakan saja titik D, XD YD. Nah, Pak, apakah titiknya hanya di sini saja boleh? Tidak, boleh di sini ya. Jadi kalau saya hubungkan dari titik pusat ke titik yang sudah kita tentukan tadi, ini kurang dari jari-jari. Ini kita katakan saja titik pusatnya adalah titik P. PA berarti kurang dari jari-jari. PB berarti sama dengan jari-jari. PD berarti lebih dari jari-jari. Nah, masing-masing ya, masing-masing memiliki persamaan yang berbeda tergantung keterangan kurang dari jari-jari, sama dengan jari-jari, lebih dari jari-jari. Nah, kedudukan sebuah titik terhadap lingkaran dapat kita tentukan dengan cara membandingkan jarak titik tersebut ke pusat lingkaran dengan panjang jari-jari lingkaran. Ya, maksudnya begini. Dengan membandingkan jarak titik ke titik pusat, dapat kita tentukan kedudukan sebuah titik. Apakah di dalam lingkaran, di luar lingkaran, apakah pada lingkaran. Nih, persamaannya begini. Nah, kedudukan titik A berarti terhadap titik pusat P. Maka P akan kurang dari R. Sehingga persamaan lingkarannya adalah titiknya adalah XA dan Y. Titik pada A itu adalah XB dan YB. Nih, maka persamaannya adalah XB dikurang A dikuadratkan ditambah YB dikurang B dikuadratkan kurang dari R kuadrat. Nah, apabila disubstitusi titik A dan titik pusat, ini kita katakan titik pusatnya B, ke persamaan hasilnya kurang dari jari-jari, maka titik tersebut dapat kita pastikan di dalam lingkaran. Ini ya, kurang dari R atau kurang dari jari-jari itu dalam lingkaran. Begitu juga dengan PB. Kedudukan titik B, titiknya adalah XC dan YC, kita substitusi. Begitu juga dengan titik pusatnya. Apabila hasilnya sama dengan jari-jari, maka ini pada lingkaran. Titik D terhadap titik pusat, kita katakan saja PD. Nih, lebih dari jari-jari. Kita substitusi
titik D yaitu XD dan YD dan titik pusat AB. Apabila hasilnya lebih dari jari-jari, maka titik tersebut di luar lingkaran. Nah, begitu caranya menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Tinggal mensubstitusi titik dan titik pusat apabila kurang dari jari-jari berada di dalam lingkaran, apabila sama dengan jari-jari pada lingkaran, apabila lebih dari jari-jari di luar lingkaran. Oke, baik. Ini kan persamaannya dengan menentukan titik pusat. Nah, kita tentukan dengan persamaan yang lain. Nah, jikalau menggunakan persamaan umum, ya, kalau tadi dengan menggunakan persamaan yang memiliki titik pusat, ini menggunakan persamaan umum, ya, ini persamaan umum. Nah, kalau menggunakan persamaan umum, maka caranya juga sama dengan mensubstitusi titiknya, ya, mensubstitusi titiknya. Oke, ini disubstitusi titik XA XB dikuadratkan, ya, ini juga disubstitusi titik K dan titik B, titik pusatnya, lalu ada C nya. Itu sama saja apabila kurang dari R kuadrat, ya, kurang dari R kuadrat berarti di dalam lingkaran. Sama caranya, sama. Ya, bedanya ini ada C, ya, ini ada C, itu bedanya, ya, atau bedanya pada persamaan umum, ya. Ini juga pada PB, titiknya XC dan YC dikuadratkan masing-masing, lalu AXC ditambah B dikali BYC ditambah C. Apabila sama dengan jari-jari dikuadratkan, maka itu berada pada lingkaran. Ini dia, berada pada lingkaran, ya. Oke, kalau PD lebih dari jari-jari, apabila disubstitusikan lebih dari jari-jari dikuadratkan, maka titik D itu berada di luar lingkaran. Nah, langsung saja kita ke contoh, ya. Nah, ini contoh, ya. Tentukan kedudukan titik K negatif 53, negatif 35, titik B 76, titik C 1 negatif 2 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34. Nah, ini kebetulan sudah diketahui persamaan lingkarannya ini. Maka untuk mencari cara apakah di dalam lingkaran, pada lingkaran ataupun di luar lingkaran, langsung saja kita substitusi titik A, B, dan C kemari, ya. Ini bertindak sebagai X, ini Y pada titik A, ini X, ini Y pada titik B, ini X, dan ini Y pada titik C. Jadi kita masing-masing kita substitusi. Oke, untuk titik K negatif 35, kita substitusi ke persamaannya. Ini kenapa titik-titik? Karena setelah kita substitusi akan kita beri tanda di sini, ya. X nya itu negatif 3 ditambah Y nya itu 5 titik-titik 34. Negatif 3 dikuadratkan 9 ditambah 5 dikuadratkan 25 titik-titik 34. Maka 9 tambah 25 itu 34 sama dengan 34. Nah, kalau sama dengan jari-jari, ya, kalau sama dengan jari-jari itu berada pada lingkaran, ya, pada lingkaran. Oke, kita lanjut yang B 76. Langsung saja, ya. 7 kuadrat berarti 49 tambah 6 kuadrat 36 titik-titik 34. Berarti ini 49 tambah 36 itu adalah 85 lebih dari 34. Nah, kalau lebih dari berarti di luar lingkaran, ya. Oke, sekarang kita ke yang C. C ini 1 negatif 2, kita substitusi langsung. 1 kuadrat
itu adalah 1 tambah negatif 2 dikuadratkan, berarti 4 sama dengan, sorry ya, titik-titik 34. 1 tambah 4, 5, kurang dari 34. Nah, kalau kurang dari 34, maka titik tersebut di dalam. Ini tadi pada lingkaran, di luar lingkaran, di dalam lingkaran. Nah, itu untuk contoh 1. Kita ke contoh 2. Oke, ini contoh yang kedua. Tentukan kedudukan titik K 46, titik B 62, dan titik C 11 terhadap lingkaran X dikurang 3 dikuadratkan ditambah Y tambah 2 dikuadratkan sama dengan 25. Nah, caranya sama. Ini bertindak sebagai X, Y yang akan kita substitusi ke persamaan tersebut. Apabila kurang dari 25, maka keterangannya di dalam lingkaran. Apabila kita substitusi itu sama dengan 25, berarti pada lingkaran. Apabila lebih dari 25, berarti di luar lingkaran. Langsung saja untuk yang A, titik 46. Langsung saja 4 dikurang 3 ya. 4 dikurang 3 dikuadratkan ditambah ini 6. 6 tambah 2 dikuadratkan sama dengan titik-titik 25. 4 dikurang 3 itu 1 dikuadratkan adalah 1. 6 ditambah 2 8 dikuadratkan itu adalah 64. Titik-titik 25. Maka 65 itu lebih dari 25. Nah, ini di luar lingkaran. Oke. Nah, untuk yang titik B 62. Langsung saja ya. X-nya 6. 6 kurang 3 itu adalah 3 dikuadratkan. 3 dikuadratkan ditambah ini X, Y-nya 2. 2 ditambah 2 itu 4 dikuadratkan. Titik-titik 25. 3 kuadrat itu adalah 9. Tambah 4 kuadrat itu adalah 16. Titik-titik 25. Maka 9 tambah 16 itu adalah 25. Sama dengan 25. Kalau ini pada lingkaran. Oke, kita lanjut ke yang C 11 ya. Langsung saja 1 dikurang 3 ya. 1 dikurang 3 itu adalah negatif 2 dikuadratkan. Negatif 2 dikuadratkan ditambah Y-nya 1. 1 ditambah 2 3 dikuadratkan. Titik-titik 25. Negatif 2 dikuadratkan itu adalah 4. Tambah 3 dikuadratkan adalah 9. Titik-titik 25. 4 tambah 9 adalah 13 kurang dari 25. Maka ini terletak di dalam lingkaran. Oke, itu contoh yang kedua. Oke, sekarang ke contoh yang ketiga. Nah, ini yang contoh ketiga. Ya, tentukan kedudukan titik P21 Q60 66 ya, bukan 66 karena ini titik X dan titik Y. Dan R72 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 6Y dikurang 12 sama dengan 0 ya. Nah, sama saja seperti yang tadi, tinggal kita substitusi ya. Nah, untuk yang P21 kita substitusi langsung ya. Ini X-nya 1, X-nya 2, Y-nya 1 nih. Berarti 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat 1 dikurang 4 kali 2 8 dikurang 6 kali 1 ini Y.
maka Y-nya 1. 6 kali 1, 6. Dikurang 12, titik-titik 0. Ya. Nah, kita cek. 4 tambah 1, 5. 5 kurang 8, negatif 3. Negatif 3 dikurang 6, negatif 9. Negatif 9 dikurang 12, negatif 21 kurang dari 0. Maka ini di dalam lingkaran. Oke, ini rumusnya. Jangan lupa nih. Ya. Oke. Untuk yang P, yang Q ya, Q 6, 6. X-nya 6, Y-nya 6. Langsung saja. 6 kuadrat 36 ditambah 6 kuadrat 36 dikurang 4 kali 6 24 dikurang 6 kali 6 36 kurang 12 titik-titik 0. Ini positif 36, negatif 36. Habis 36 dikurang 24 itu adalah 12. 12 dikurang 12, 0. Berarti 0 sama dengan 0. Ini pada lingkaran. Oke. Sekarang R72. Langsung saja. X-nya 7, Y-nya 2. 7 kuadrat 49. 2 kuadrat itu 4 dikurang 4 kali X. X-nya 7, berarti 4 kali 7 28 dikurang 6 kali Y. Y-nya 2. 6 kali 2 berarti 12. Titik-titik 0. 49 tambah 4 53. 53 dikurang 28 25. 25 dikurang 12 13. 13 dikurang 12 1, berarti 1 lebih dari, berarti di sini di luar lingkaran. Baik, demikianlah materi kedudukan titik terhadap lingkaran. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.